tentang uji stabilitas sediaan suspensi amoxicillin. Di video ini juga kita akan menjelaskan tentang stabilitas obat, kemudian suspensi amoxicillin, dan apa pengaruhnya suhu penyimpanan terhadap stabilitas dari suspensi amoxicillin itu sendiri. Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe! Sediaan suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Amoxicillin merupakan salah satu antibiotik golongan penisilin yang banyak beredar di pasaran dan sering diberikan pada pasien untuk pengobatan beberapa penyakit seperti pneumonia, sinusitis, infeksi saluran kemih, dan penyakit lainnya. Uji stabilitas fisik obat. Uji stabilitas ini sendiri dibutuhkan untuk menjamin kualitas obat dalam kondisi penyimpanan tertentu dan selama pendistrian tidak menunjukkan perubahan sama sekali atau berubah dalam batas-batas yang diperbolehkan. Nah, buat kalian yang sedang atau pernah mengonsumsi obat suspensi amoxicillin, terkadang tanpa sadar kalian meletakkan obat tersebut pada suhu yang berbeda. Yang pertama pada suhu dingin diletakkan di lemari es, yang kedua pada suhu kamar yang diletakkan pada lemari penyimpanan obat, yang ketiga pada suhu hangat yang terkena paparan cahaya matahari. Nah, tanpa kalian sadar, dengan penyimpanan obat yang berbeda tersebut itu dapat mempengaruhi pada stabilitas dari obat suspensi amoxicillin yang digunakan. Nah, kok bisa? Nah, pada penasaran kan? Mari simak penjelasan berikut ini. Sekidat. Uji stabilitas fisik ada 5. Yang pertama, uji sedimentasi deflokulasi. Suspensi amoxicillin yang telah direkonstitusi disimpan pada suhu yang berbeda. Yang pertama pada suhu dingin 2-3 derajat Celcius, yang kedua pada suhu ruang 15-30 derajat Celcius, dan suhu hangat pada 30-40 derajat Celcius selama 14 hari. Dimasukkan ke dalam gelas ukur 10 ml dan didiamkan hingga volume endapan konstan selama 20 menit. Kemudian suspensi dikocok ringan, diputar 90 derajat, dibalikkan ke posisi semula sebanyak 6 kali. Volume endapan setelah pengocokan diukur dan dihitung sedimentasi deflokulasinya. Yang kedua, uji organoleptis. Uji organoleptis itu sendiri suspensi amoxicillin yang telah direkonstruksi atau disimpan pada suhu dingin, suhu ruang, dan suhu hangat dilakukan selama 14 hari. Kemudian diamati warna, bau, dan rasa dari sediaan suspensi tersebut. Yang ketiga yaitu uji pH, yang mana suspensi amoxicillin yang telah direkonstitusi disimpan pada suhu yang berbeda, pada suhu dingin, suhu ruang, dan suhu hangat. Itu dilakukan selama 14 hari. Kemudian diukur pH suspensi dengan pH meter yang telah dikalibrasi terlebih dahulu. Yang keempat, dilakukan uji viskositas. Sama seperti sebelumnya, suspensi amoxicillin dilakukan direkonstitusi terlebih dahulu, yaitu disimpan pada suhu dingin, suhu ruang, dan suhu hangat selama 14 hari juga. Kemudian diukur viskositas suspensi menggunakan alat yang bernama viskometer Brookfield atau Rayon VT04F. Uji yang terakhir yaitu uji sedimentasi flokulasi. Sama seperti uji sebelum-sebelumnya, suspensi amoxicillin yang setelah direkonstitusi disimpan pada suhu dingin, suhu ruang, dan suhu hangat. Kemudian diletakkan pada gelas ukur 10 ml dan didiamkan pada tempat yang rata dan stabil hingga volume endapan itu konstan selama 20 menit. Nah, volume endapan suspensi diukur dan dihitung sedimen flokulasinya yang dilambangkan dengan huruf F. Berikut adalah data dari uji stabilitas fisik pH suspensi amoxicillin, di mana didapatkan rata pH tertinggi pada S1 terdapat pada penyimpanan suhu dingin dan pH terendah terdapat pada penyimpanan suhu hangat, di mana nilai yang mendekati pH kontrol yaitu pada penyimpanan suhu dingin. Kemudian, pH suspensi amoxicillin tertinggi pada S2 terdapat pada kontrol, sedangkan pH terendah terdapat pada penyimpanan suhu hangat, di mana pH yang mendekati pH kontrol yaitu pada penyimpanan suhu kamar. Kemudian, pH tertinggi pada S3 terdapat pada suspensi amoxicillin kontrol dan pH terendah terdapat pada penyimpanan suhu hangat, di mana pH yang mendekati pH kontrol yaitu pada penyimpanan suhu kamar.
Berdasarkan data di atas, pH penyimpanan suspensi amoksisilin pada suhu dingin dan suhu kamar sesuai dengan rentang pH yang dipersyaratkan, yaitu 5 sampai 7,5. Sedangkan penyimpanan suspensi amoksisilin pada suhu hangat lebih rendah dari persyaratan. Berdasarkan dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa suspensi amoksisilin tidak stabil dalam penyimpanan suhu dingin, suhu kamar, dan suhu hangat dalam waktu 14 hari. Variasi penyimpanan berpengaruh terhadap pH masing-masing sampel suspensi amoksisilin. Dari hasil uji viskositas tersebut dapat kita hitung menggunakan SPSS, didapatlah nilai signifikan 0,000. Maka dapat diartikan variasi suhu penyimpanan berpengaruh terhadap viskositas masing-masing sampel. Hal ini terjadi karena semakin tinggi suhu, maka viskositas suspensi akan semakin rendah karena suhu yang tinggi tersebut mengakibatkan semakin tingginya energi kinetik yang dimana partikel dapat bergerak dengan bebas. Berikut adalah data hasil uji stabilitas fisik, volume sedimentasi atau flokulasi dari suspensi amoksisilin. Berdasarkan data ini, hasil uji stabilitas fisik flokulasi S1, flokulasi tertinggi terdapat pada suspensi amoksisilin kontrol dan terendah terdapat pada penyimpanan suhu dingin. Flokulasi yang mendekati flokulasi kontrol yaitu pada penyimpanan suhu hangat. Kemudian, untuk flokulasi tertinggi S2 terdapat pada suspensi amoksisilin kontrol dan terendah terdapat pada penyimpanan suhu dingin. Kemudian, di mana flokulasi yang mendekati flokulasi kontrol yaitu pada penyimpanan suhu hangat. Selanjutnya, flokulasi tertinggi S3 terdapat pada suspensi amoksisilin kontrol dan terendah terdapat pada penyimpanan suhu dingin, di mana flokulasi yang mendekati flokulasi kontrol yaitu pada penyimpanan suhu hangat. Flokulasi merupakan kemampuan sediaan suspensi untuk menguji endapan, di mana dapat kita simpulkan dari pembahasan di atas bahwa variasi suhu penyimpanan berpengaruh terhadap flokulasi masing-masing sampel suspensi amoksisilin, di mana volume sedimentasi dikatakan baik apabila F sama dengan 1 atau mendekati 1, dapat mempunyai harga lebih dari 1, yang berarti volume akhir dari endapan lebih besar dari volume suspensi awal. Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa suhu penyimpanan dapat mempengaruhi dari pH dan viskositas dari suspensi amoksisilin tersebut, namun tidak mempengaruhi dari volume sedimentasi atau flokulasi dari suspensi amoksisilin tersebut, di mana pada suhu yang tinggi pH dari suspensi amoksisilin menjadi lebih rendah atau menjadi lebih asam, dan untuk viskositasnya juga menjadi lebih rendah atau lebih cair. Kemudian untuk suhu yang lebih rendah, viskositas menjadi lebih tinggi atau lebih kental, dan untuk pH itu tidak terpengaruhi, di mana pH masih tetap sama seperti pH kontrol. Selain itu, selain pH dan viskositas, suhu penyimpanan juga mempengaruhi dari organoleptis dari suspensi amoksisilin, di mana setelah 14 hari organoleptisnya seperti bau dan warna itu berubah, yaitu di mana untuk baunya setelah 14 hari itu berubah menjadi lebih menyengat dari sebelumnya, dan untuk warnanya juga menjadi lebih keruh, sehingga dapat kita katakan bahwa suspensi amoksisilin itu sudah tidak bisa digunakan lagi setelah 14 hari karena kestabilannya atau stabilitas dari suspensi tersebut sudah berubah, dan ada kemungkinan efeknya di dalam tubuh juga nantinya akan berubah. Nah, setelah dengar penjelasan tadi yang pastinya kalian udah mengerti kan? Jadi, makasih ya buat kalian semua yang udah nonton video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. So, sampai jumpa di next video.